kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Nalinda dengan NIM 2021-13012. Di sini saya akan menjelaskan kode etik dari profesi database administrator. Pengertian database administrator itu sendiri adalah seorang profesi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sistem basis data seperti organisasi. Mereka memastikan bahwa data dapat diakses dengan mudah, aman, dan dikelola secara efisien. Ruang lingkup profesi terdapat beberapa poin. Yang pertama, manajemen basis data yang mempunyai 3 poin. Yang pertama, menginstal dan mengonfigurasi perangkat untuk basis data. Yang kedua, merancang dan mengimplementasikan skema basis data dan tabel. Yang ketiga, memastikan integritas data dengan menerapkan aturan dan kebijakan yang tepat. Yang kedua, keamanan data. Terdapat 3 poin. Yang pertama, mengatur hak akses pengguna untuk melindungi data dari akses tidak sah. Yang kedua, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti ekspresi data. Yang ketiga, melakukan audit keamanan untuk memastikan data terlindungi dari ancaman internal dan eksternal. Yang ketiga, pemantauan pemeliharaan, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, memantau kinerja basis data untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal. Yang kedua, melakukan pemeliharaan rutin secara backup dan recover data. Yang ketiga, mengelola ruang penyimpanan basis data untuk memastikan efisiennya. Yang keempat, pemecahan masalah dan dukungan. Terdapat 3 poin. Yang pertama, menyediakan dukungan teknis untuk pengguna akhir dan tim lain yang menggunakan basis data. Yang kedua, mendiagnosa dan memperbaiki masalah terkait basis data. Yang ketiga, melakukan tuning kinerja basis data untuk mengoptimalkan kinerja. Yang kelima, mengembangkan dan pengujian. Terdapat 3 poin. Yang pertama, berkolaborasi dengan pengembangan untuk mendesain. Yang kedua, menguji perubahan atau pembuatan pembaruan sistem. Yang ketiga, melakukan migrasi data dan upgrade sistem basis data. Yang keenam, dokumentasi. Terdapat 2 poin. Yang pertama, mendokumentasikan konfigurasi basis data, kebijakan, dan prosedur. Yang kedua, menyediakan laporan kinerja basis data dan masalah yang ditemukan serta solusi yang telah diimplementasikan. Selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, teknis. Yang kedua, analitis. Yang ketiga, komunikasi. Dan keempat, manajemen waktu. Dari keempat ini saya menjelaskan bahwa teknis, pengetahuan mendalam tentang sistem manajemen basis data seperti MSQL, SQL, dan server. Yang kedua, analitis, yaitu kemampuan untuk menganalisa masalah dan menemukan solusi yang efektif. Yang ketiga, komunikasi, keterampilan untuk berkomunikasi dengan tim dan kemampuan kepentingan lainnya. Yang keempat, manajemen waktu, kemampuan untuk mengelola berbagai tugas dan proyek secara efektif. Penjabaran kode etik pada database, penjelasan tentang apa yang terjadi jika kode etik tersebut dilanggar. Kode etik bagi database administrator menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh para profesional dalam mengelola dan melindungi data organisasi. Berikut adalah beberapa prinsip kode etik yang umum dan penjelasan tentang apa yang terjadi jika kode etik tersebut kita langgar. Yang pertama, kerahasiaan data. Terdapat 2 poin. Yang pertama, DBA harus menjaga kerahasiaan data dan hanya mengakses data yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Yang kedua, data pengguna dan organisasi tidak dibolehkan atau dibocorkan atau digunakan untuk keuntungan pribadi. 2. Integritas dan kejujuran. DBA harus bekerja dengan integritas dan kejujuran dengan segala aktivitas profesional mereka. Yang kedua, mereka harus melaporkan kesalahan atau pelanggaran yang mereka temui tanpa menutupi masalah tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab profesional. DBA harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan melestarikan bahwa data dikelola dengan cara yang aman dan efisien. Yang kedua, mereka harus mengikuti praktik terkait data standar industri. Yang keempat, kompetensi dan pengembangan profesional. Yang pertama, DBA harus
terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk tetap relevan dan dengan perkembangan teknologi. Dan mereka harus berpartisipasi dalam pelatihan sertifikasi yang relevan. 5. Kebutuhan terhadap hukum dan kebijakan. Pertama, DPA harus mengetahui semua hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku terkait dengan pengolahan data. Yang kedua, mereka harus memastikan bahwa sistem basis data sesuai dengan yang berlaku. Konsekuensinya, pelanggaran kode etik, pelanggaran kerahasiaan data. Konsekuensinya, jika DPA membocorkan data yang sensitif, mereka dapat menghadapi tindakan hukum seperti denda atau penjara, tergantung pada kebijakan atau privasi dan hukum yang berlaku. Organisasi juga dapat mengalami kerugian reputasi dan keuangan yang signifikan. Penjelasannya adalah kerahasiaan data adalah salah satu aspek paling kritis dalam pekerjaan DBA. Pelanggaran ini dapat merusak pelanggaran dan mengaruhi bisnis secara keseluruhan. 2. Kurangnya integritas dan kejujuran. Konsekuensinya, jika DBA tidak bekerja dengan jujur, seperti memasukkan data atau menutupi kesalahan, mereka dapat diberhentikan dari pekerjaan dan kehilangan lisensi profesional mereka. Kejujuran adalah fondasi dari setiap pekerjaan profesional. Tanpa itu, keputusan yang dibuat berdasarkan data yang disediakan oleh DBA bisa salah dan merugikan organisasi. Ketidaktanggungjawaban profesional, konsekuensinya jika DBA tidak bertanggung jawab atas pekerjaan seperti mengabaikan backup data atau gagal menjaga keamanan data, mereka dapat dipecat atau dikenakan tindakan disipliner lainnya. Tanggung jawab profesional memastikan bahwa data dikelola dengan aman dan efisien. Keempat, kompetensi, kurangnya kompetensi dan pengembangan profesional. Jika DBA tidak harus meningkatkan keterampilan mereka, mereka dapat menjadi tidak relevan dan tidak kompetitif di pasar pekerja yang bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja. Teknologi terus berkembang dan DBA harus mengikuti perkembangan untuk tetap efektif dan dalam pekerjaannya. Pelanggaran hukum dan kebijakan. Pelanggaran hukum atau kebijakan dapat menyebabkan tindakan hukum terhadap individu, organisasi, serta denda signifikan. Kepatuhan terhadap hukum dalam kebijakan memastikan bahwa organisasi beroperasional secara legal dan etis. Pelanggaran dapat merusak kredibilitas dan keuangan organisasi. Dengan memenuhi kode etik ini, DBA dapat memastikan bahwa mereka melakukan tugas mereka dengan cara profesional, aman, dan etis, sehingga melindungi data dan kebijakan organisasi serta individu yang bertanggung pada mereka. Sekian dari saya.